Ya, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan proyek Kalkulus 2 yang beranggota Salsabila Syahada, Nafis Gafrianda, Franky Sebastian, Siti Masyoto, Erik Satriawan Umbun, dan Saputra Gunarto. Kelas Kalkulus 1B, Prodi Teknik Dirgantara, dosen pengampun Rindu Alriafiandra, Huni, SPD, MSc. Materinya bisa dijelaskan dengan teman saya, Salsabila Syahada. Oke, baiklah, saya Salsabila Syahda akan menjelaskan mengenai materi integral metode substitusi. Dalam integral metode substitusi ini kami akan menjelaskan dua teorema, yaitu teorema B dan C. Yang pertama ada teorema B, yaitu aturan substitusi untuk integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas tetapi hasilnya mengandung konstanta C. Misalkan G fungsi terdiferensialkan dan misalkan bahwa F adalah antiturunan F, maka integral f gx G aksen x dx sama dengan f gx ditambah C, yang dimana C ini adalah konstantanya dari integral tak tentu ini. Maka bisa kita buktikan dengan integral f dx dikalikan dengan G aksen x dx sama dengan integral f u du. Yang dimana misalkan u-nya adalah gx dan du-nya adalah G aksen x dx. Sehingga diperoleh fu ditambah C sama dengan f gx ditambah C, karena u-nya adalah gx. Maka di sini f gx ditambah C. Kemudian masuk ke contoh soal yang kami ambil dari buku Purcell Kalkulus. Yang pertama adalah soal nomor 7 pada buku Purcell, yaitu soalnya integral sin 3x dx. Yang dimana kita misalkan U-nya adalah 3x, du sama dengan 3 dx, kemudian dx-nya adalah du per 3. Sehingga diperoleh integral sin 3x dx sama dengan integral 1/3 sin 3x dx, yang dimana 3x ini adalah U-nya dan 3 dx ini adalah du. Kemudian 1/3 integral sin U du sama dengan 1/3 dikali turunan dari sin ini adalah min cos, maka kita tulis min cos U ditambah C. Kemudian 1/3 dikali min cos 3x ditambah C. Karena U-nya adalah 3x, maka kita tulis di sini 3x. Sehingga diperoleh min 1/3, minnya dipindahkan ke depan, min 1/3 cos 3x ditambah C. Kemudian masuk ke soal kedua, yaitu pembahasan nomor 8 pada buku Purcell Kalkulus, yang dimana soalnya adalah integral x sin x kuadrat dx, yang dimana kita misalkan U sama dengan x kuadrat, kemudian du-nya adalah 2x dx, kemudian dx sama dengan du per 2x. Sehingga dapat diperoleh integral x sin x kuadrat dx-nya sama dengan integral 1/2 sin x kuadrat 2x dx. Yang dimana x kuadrat ini adalah u dan 2x dx-nya adalah du. Kemudian diperoleh 1/2-nya kita tulis di depan, integral dari sin u du.
yang dimana turunan dari sin ini adalah min cos, jadi min kita tuliskan terlebih dahulu, jadi min 1/2 cos U plus C. Jadi hasilnya min 1/2 cos, U-nya adalah X kuadrat, maka ditulis X kuadrat. Jadi min 1/2 cos X kuadrat ditambah C. Kemudian pembahasan nomor 9 akan dijelaskan oleh Frankie Sebastian. Ya, untuk pembahasan nomor 9, integral X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 dx. Integral X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 dx sama dengan 1/4 integral dalam kurung X pangkat 4 tambah 11 setengah pangkat per setengah dalam kurung 4x pangkat 3 dx tutup kurung. Hasilnya sama dengan 1/6 dalam kurung x pangkat 4 tambah 11 pangkat 3/2 tambah c konstanta. Pembahasan nomor selanjutnya dijelaskan sama teman saya, Mas Nafis. Selanjutnya, teorema C, aturan substitusi untuk integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang A sampai B. Nah, A sampai B merupakan batas atas dan bawah. Misalkan G mempunyai turunan kontinu pada A, B, dan misalkan F kontinu pada daerah nilai G, maka integral nilai batas atas B dan nilai batas bawah A, F Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral nilai batas atas GB dan nilai batas bawah GA FU dikali DU. Di mana U sama dengan GX. Selanjutnya saya akan membahas nomor 12. Soalnya adalah integral nilai batas atas 1 dan nilai batas bawah 0. X plus 1 per dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2. Lalu kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. Dan DU sama dengan dalam kurung DX plus 2. DX. Dan catatan untuk U sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Dan U sama dengan 9 ketika X sama dengan 1. Caranya integral nilai batas atas 1 dan nilai batas bawah 0. X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2 sama dengan 1/2 integral nilai batas atas 1 dan nilai batas bawah 0. 2 X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2 dx. Hasilnya setengah nilai integral nilai batas atas 1 dan nilai batas bawah 0 U min 2 sama dengan DU min setengah dikali 1 per U nilai batas atas 9 dan nilai batas bawah 6 sama dengan min 18 dikurang min 12. Hasilnya 1/36. Oke, sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya, kenapa ada C di integral? Terima kasih. baik. Dari Mbak Nuni ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya. Jadi, kenapa ada kenapa ada C di integral? Karena C adalah konstanta, maka
pada konsep diferensial, konstanta itu menjadi 0. Sehingga ketika kita ingin mengintegralkan, kita harus mengetahui C atau konstantanya tersebut, agar persamaan menjadi lengkap kembali. Lebih kurang begitu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Siap, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan memberikan pertanyaan sebanyak 2 buah soal. Nah, di sini pada soal nomor 1, yaitu soalnya integral 2x kuadrat dx. Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab. Ya, silahkan. Untuk soal nomor 1 itu harus Hasil akhirnya aja nggak apa-apa. baik, hasilnya 2/3 X pangkat 3 tambah C. Oke, baik. Coba kita selesaikan bersama-sama. Jadi, penyelesaiannya adalah integral 2x kuadrat dx sama dengan 2/2 ditambah 1. X, ini pangkatnya 2 ditambah 1, kemudian plus C, kemudian hasilnya 2/3 X pangkat 3, karena 2 ditambah 1, 3, ditambah C. Jadi jawabannya benar ya, 2/3 X pangkat 3 ditambah C. Oke, terima kasih. Kemudian soal nomor 2 yaitu integral 3/X pangkat 8 dx. Apakah ada yang mau mencoba? Izin Mbak Salsa, Ya, saya ingin mencoba tapi tunggu dulu sebentar ya. oke, siap. Baik. Jadi untuk hasil akhirnya 3/-7 X pangkat 7 ditambah C. Oke. Kita coba selesaikan bersama-sama. Jadi penyelesaian dari integral 3/X pangkat 8 dx itu adalah integral 3x pangkat min 8, karena di sini pangkatnya 8, maka jadi minus 8 dx. Kemudian 3 per pangkat dari variabelnya kita turunkan jadi min 8 ditambah 1, X min 8 ditambah C. Jadi hasilnya adalah 3/-7X pangkat X min 7 ditambah C sama dengan 3/-7X pangkat 7 ditambah C. Jadi jawaban dari Mbak Isnul Nafira tadi benar ya. Baiklah, demikianlah dari kami, dari kelompok D. Maaf jika terdapat kesalahan dalam
membahas soal-soal atau dalam pengucapannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah join. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih, makasih. Udah. Ini udah Boleh bisa keluar. keluar. Udah boleh. Oke, Makasih oke. ya. Oke. Oke.